Emang boleh ya warga sipil pakai plat dinas? Bagaimana kalau premanisme ini dianggap wajar oleh semua orang? Dan semua orang mencontoh premanisme ini. Apakah menurut kalian Bang Rasman pantas menjadi anggota kalian? Apakah kalian tidak malu? Hai guys, selamat malam. Gue mau pamer HP gue iPhone. Jadi gue mau bagi-bagi iPhone buat lo semua. Jadi gue akan membagi-bagikan 50 iPhone kepada subscriber YouTube gue. Yeay! Caranya gampang banget. Kalian masih subscribe YouTube gue, wajib subscribe YouTube gue. Terus nontonin semua video YouTube gue dari awal sampai akhir. Ditontonin, terus di komen. Gue akan memberikan pertanyaan di setiap video YouTube gue. Dan kalian wajib menjawab. Dari situ kita akan melihat dan mencari pemenangnya. Nah dari situ kalian jawab, terus disertakan nama Instagram kalian, karena kita akan menghubungi pemenangnya lewat via DM Instagram. Jangan mencantumkan nomor telepon, terus jangan ngemis-ngemis, karena yang ngemis-ngemis akan kita gugurkan guys. Terus gitu yang kedua, kalian wajib follow Instagram Dennis Ceresta, Coco follow it, si Coco Cici. Terus gitu wajib juga follow Instagram akun bunga gua @ferdedc. Terus gitu kalian juga super wajib follow TikTok aku, yeay, Dennis.Ceresta. Dan pemenangnya akan diumumkan setiap kelipatan 100.000 subscriber YouTube gue. Jadi pemenang yang pertama akan dimulai besok saat subscriber gue 200.000. Ayo tunggu apa lagi, sebentar lagi itu, oke? Semoga beruntung. Bye. Ingat tuh jangan ngemis-ngemis, gue ban. Bye. Hai, kembali ke Dennis Pembela Kebenaran dan Keadilan. Yeay! Kali ini video yang paling kalian suka pastinya, karena ini adalah video reaction. Yeay! Tapi kali ini gue mau ngomong serius, karena gue akan membacakan pasal-pasal kode etik advokat Indonesia yang gue ambil dari website kai.org.id, kode etik advokat. Di sini gue mau bertanya kepada seluruh advokat Indonesia yang profesional. Gue mau tanya dan menanyakan pendapat kalian mengenai Bang Rasman. Apakah video ini melanggar kode etik atau tidak? Gitu. Jadi karena Dennis kan cuma tukang bunga, cuma lulusan SMA mah ngaku-ngaku. Gue mah orangnya nggak suka ngaku-ngaku. Gue ini cuma lulusan SMP, SMA aja sampai kelas 2. Makanya Dennis bingung. Dennis mau bertanya, apakah ada Bang Rasman itu ada melanggar kode etik atau tidak gitu. Karena kalau misalkan Bang Rasman ada melanggar kode etik, Dennis berencana pengen ngaporin Bang Rasman ke KAI gitu, dimana organisasinya dia. Tapi kan sekali lagi Dennis kan kurang ilmunya nggak setinggi Bang Rasman. Beda kok, Bang Rasman kan sama Bang Rasman tuh kan skornya tinggi banget ya kan, gelarnya banyak. Aku mah nggak ngerti apa-apa. Terus ditambah lagi Bang Rasman punya pengacara, Mama Neti sama Bang Rasman kan skornya tinggi-tinggi. Dia Dennis minder, Dennis mau nanya sama seluruh advokat Indonesia, apakah Bang Rasman ada melanggar kode etik atau enggak dengan tampilan-tampilan tersebut? Nanti kalian tolong komen di bawah ya. Bimbing Dennis yang tidak lulus sekolah ini, yang kurangnya pendidikannya Dennis itu. Jadi Dennis mau bertanya kali ini. Coba kita mulai ya. Sekarang kita mulai baca kode etik yang menurut Dennis melanggar. Tapi Dennis nggak tahu, Dennis mau tanya dulu pastinya ke kalian. Di bab 2 pasal 3B, advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Nah, kalau kita play videonya, contoh. Terus gitu total kerugian udah bayar dia berapa duit? Mana? Berapa? Bonus apa-apa mungkin hampir 2M lah kali ya. 2M mungkin, ya 2M lah, 2M. Yang gue mau tanya, lu bayar dia 2M, kerjanya dia apa? Gak ada yang bener. Kerjaan tambah kacau. Kerjaan tambah kacau? Tambah hancur.
Abis malah nama jadi masalah kayak gini kan. abis B2M malah lu masuk. Yang gue tanya, abis B. Terus dia minta THR ya? Minta uang apa sama Dokter Richard? Uang sumbangan ya? Oh, itu melanggar kode etik nggak sih guys? Dennis bingung soalnya, kalau Dennis kan kurang pendidikan. Jadi Dennis mesti bertanya sama seluruh anggota advokat Indonesia. Ini melanggar kode etik nggak ya? Kalau melanggar kode etik kasih centang coba. B, centang. Soalnya kalau menurut Dennis yang nggak tahu apa-apa, melanggar dong ya. Masa? Kan di sini kan dibilang. Dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Terus dia gitu pernah juga di kasusnya dia pernah minta THR ke klien ya? Iya kan? Dan dia pernah juga ada di kasusnya si Samsu. Dia pernah minta iPad untuk anaknya. Coba tolong advokat Indonesia, mohon pencerahannya untuk Dennis. Ini melanggar kode etik nggak sih? Kalau melanggar kode etik, tolong dong diinfo. Gitu. Terus yang kedua, yang menurut Dennis melanggar, menurut Dennis loh ya, kan orang bebas berpendapat. Ini kan negara demokrasi, bebas cuma pendapat, semua orang bebas berpendapat bang. Dennis bertanya, apakah, nih gue bacain pasal dulu. Advokat wajib memelihara rasa solidaritas antara teman sejawat. Advokat itu wajib memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat. Berarti dia harusnya menghormati sesama pengacara lain. Tidak boleh berantem dong sama pengacara lain. Tapi kan Bang Rasman ini di depan muka umum berantem. Bukan berantem ya. Menghina Hotman Paris. Yang dimana-mana Hotman Paris itu kan adalah teman sejawat dong. Pengacara teman sejawat itu artinya satu profesi, bukan? Iya kan? Menghina Hotman Paris, teman sejawat. Terus dia gitu. Coba kita lihat videonya. Lalu gue bacain dulu deh. Terus dia gitu ada juga si Bang Rasman ini membentak-bentak Dokter Richard dan pengacaranya di pengadilan negeri, yang menurut gua sangat parah. Ada lagi si Abang Rasman merendahkan Farhad Abbas di depan umum, bahkan saat debat terbuka di TV One atau Metro ya, di iNews. Itu di depan orang, dipertontonkan oleh banyak orang, dan harusnya dia tidak boleh seperti itu. Bahkan dia bilang kalau ada Farhad Abbas dia nggak mau ngomong. Kayak anak kecil ya nggak sih? Kayak anak kecil berantem. Menurut gue tidak boleh. Coba kita buka. Dia merendahkan. Bersama saya sekarang ada adik saya, Iklim Hakim. Ayo silakan Kim. Pas dia masih jadi pengacara Iklim Hakim. Kalau sekarang kok udah enggak sih bang? Tapi kok dia di apartemen si Iklim sih? Yang kedua, saya ingin tanya ya, ini Farhad Abbas ini legal standing dia itu untuk tampil bersama saya di sini apa? Saya mau tanya kalian, sebagai apa dia? Sebagai kuasa hukumkah dia? Sebagai ketua umum partai pandaikah dia? Atau sebagai pendukung Hotman Paris? Yang mana dulu nih? Jangan saya kasih panggung sama orang yang nggak jelas gitu loh. Padahal Bang Farhad itu kan teman sejawatnya dia ya? Teman sesama pengacara. Kok dia kayak dia bilang Bang Farhad nggak jelas? Padahal Bang Farhad kan sekolahnya jelas. S1-nya apa, S2-nya apa, S3-nya apa. Ini gue bukan bilang Bang Farhad. Di sini Dennis bertanya, iya kan? Apakah ini melanggar kode etik apa enggak? Rating itu sekarang, menurut saya nih, di bawah saya. Menurut dia, ratingnya di bawah dia. Itu merendahkan nggak sih guys? Merendahkan teman sejawat nggak sih? Level saya dia sekarang bertarung. Level Rasman tuh Hotman Paris. Oke. Bukan Farhad Abbas, tanya dulu dia. Sebagai apa dia itu baru saya jawab. Ya, Bang Rasman, sebelumnya Bang Farhad ini sempat Dia sebelum debat sama Bang Farhad aja udah ngehina-hina Bang Farhad. Padahal Bang Farhad itu teman sejawatnya loh. Bahkan katanya Bang Farhad itu dulu pernah membantu Bang Rasman. Dulu. Mentang-mentang viral Abang.
pendapatnya terkait perseteruan Anda dengan Hotman Paris di akun media sosialnya. Nanti mungkin bisa dijelaskan langsung oleh Bang Farhad. Oke, selamat sore. Jadi gini, nggak ada gunanya kamu teriak-teriak situ. Saya ini Ketua Umum Partai Negeri Daulat Indonesia. Apa urus? Ketua Umum Partai Hanya apa urusan? Mau nyerocos mulu. Daulat Indonesia. Saya ini adalah advokat yang diminta oleh E-News TV sebagai praktisi hukum mungkin yang akan mengomentari atau dimintai pendapat tentang perilaku advokat yang suka teriak-teriak, yang sampai urat lehernya teriak, kemudian advokat yang suka berpindah kepada kliennya, pindah ke sana ngancam-ngancam advokat itu. Nah, jadi ibaratnya ini saya adalah advokat yang akan membasmi Cukup kata dia. pura ninja. Cukup ya. Nah, jadi Cukup. gitu loh, ini bukan panggung Anda. Saya tidak mau bicara Saya dengan baru orang melihat yang ada orang tidak ada yang hubungannya dengan dilecehkan, kasus yang saya tangani. Baik. melecehkan. Jadi lain kali Pelecehan kalau orang seperti dipamer-pamerin, Farhad Abbas ini, dia ngomong-ngomongin orang yang biasanya katanya kasus susila itu diam-diam. ketuanya Baik, sebentar. Bapak-bapak satu. Gue udah berkali-kali nonton video ini masih ngakak. ini ketua Bapak-bapak satu persatu, Bang Rasman, Bang Farhad satu persatu. Sekarang saya berikan kesempatan ke Bang Rasman terlebih dahulu. Bang Rasman, silakan. Bang Farhad ditahan. Ini Bang Farhad, Bang Farhad, begini. Bang Farhad, nanti saya berikan kesempatan kepada Anda, Bang Farhad. Bang Rasman dulu. Sekarang Bang Rasman, silakan. Silakan Bang Rasman. Saya mau kasih tahu kalau fokus kamu saja, Farhad, ngomongnya fokus saja. ya fokus saja Kalau masalah kamu Farhad, Udah saya posisi ditamu kau diundang di TV ini. Bang Farhad ditahan terlebih dahulu. Kok dia tek-tek gitu sih? Woi, malu kau. Ini teman sejawatnya malu nggak sih? Nggak ada advokat gini? Gue nanya loh. Bang Farhad. Ya, dia fokus saya, dia ditanya aja. Bang Farhad, soal saya tadi. buat malu kau, woi. Ya tek-tek, woi, buat malu gue. Ini di iNews TV live. Dipertontonkan oleh banyak orang. Gue mau nanya, nggak ada kode etik nggak sih yang ini? Bang, nanti pemirsa ini bingung. Pemirsa ini sore nanti bingung, abang-abang. Bang Farhad, Pemirsa iNews aja sore nanti bingung sama abang. saya mohon dengan saat Bang Farhad dengan hormat ditahan terlebih dahulu. Bang Rasman, silakan. Aku udah ngomong sama kau Farhad, dimanapun kau, siapapun kau, aku siap main sama kau, ngadapi kau. Jadi aku sama bacot kau. Kamu jadi pengacara kapan? Sekarang Kamu jadi pengacara kapan? Dia nggak bisa jawab ya? saya mau beritahu kalian supaya produser iNews kalau menghadirkan Farhad ini jelas dulu legal standingnya. Baik, sebagai informasi kami sudah mencoba mengundang Pak Hotman Paris, namun beliau tidak Kalau Hotman berhalangan Paris untuk hadir. tidak mau Bang Rasman, kita fokus pada diundang, kasus kamu udah pelaporan paham. baliknya. Bang Rasman, saya ingin tanyakan pelaporan balik yang Sekarang dilakukan saya oleh beritahu Hotman kalian. Paris. Apa tanggapan Anda atas Mau pelaporan jawab balik ini? Kalau Farhad Abbas tidak ikut dalam debat ini, kalau nggak batalkan debat. Loh, kok dia bisa kebatalin debat sih? Dia tidak menghargai teman sejawat, guys, menurut gua. Kalau menurut kalian gimana advokat Indonesia? Dia menghargai teman sejawat nggak? Harusnya kan itu kan haknya iNews. iNews kan sudah mengundang Bang Rasman dan Bang Farhad. Harusnya kan Bang Rasman menghormati iNews dan Bang Farhad dong. Sebagai teman sejawat, ya nggak sih? Dia mau ngomong, nggak mau ngomong kalau misalkan ada Bang Farhad. Ini kok jadi kayak anak kecil, kayak anak SD, nggak dapet permen, ya nggak sih? Dia tidak punya legal standing. Dia bukan dosen, dia bukan pengamat, ya, dia bukan kuasa hukum dari Hotman Paris, dia bukan juru bicara Hotman Paris. Kalau dia mau debat sama saya, kasih panggung di tempat yang terbuka 24 jam saya siap sama dia. Mau berkelahi juga siap. Loh, kok dia malah bukannya apa teman sejawat tadi? Harus apa? Harus saling menghormati teman sejawat, dia malah ngajak bertarung. Mau berhadapan juga. Mau berhadapan juga siap, mau bertarung juga siap, nggak ada yang... Jelas-jelas iNews TV ini mengundang Bang Farhad dan Bang Rasman dengan profesional. Dan Bang Rasman pun tahu Bang Farhad akan bicara di situ. Tapi kok dia ngomongnya gini depan orang banyak, ngajakin Bang Rasman bertarung. Kenapa kasar ya? Binun. Oke, Bang Rasman, jadi Bang Rasman ingin menjawab persoalan ini agar clear karena kami juga berusaha tapi saya untuk tidak mau ada Farhad. untuk Tapi saya tidak mau ada Farhad. Itu kan teman sejawatnya ya guys ya. Kok dia gitu ya?
berikan pendidikan politik, pendidikan hukum terhadap pemirsa terkait kasus ini. Bang Rasman jadi ingin menjawab atau tidak? Ya, ngomong aja yang ditanya. Yang ditanya emang bener sih, nggak ada yang dijawab sama Bang Rasman. Mau kasih tahu, saya akan jawab kalau Farhad tidak ikut dalam debat ini. Dia baru mau jawab kalau teman sejawatnya tidak ikut dalam debat ini. Seharusnya kan sebagai teman sejawat dia dukung aja. Kalau misalkan emang benar, ya mereka debatnya terbuka secara profesional, iya nggak? Kok dia malah bilang mau ngajakinnya bertarung lah? Saya tidak mau ngomong kalau ada Farhad di sini. Bang Rasman? Karena dia tidak punya legal standing. Kalau dia tidak punya legal standing. Maksudnya? Bang, sebelum saya keluar ya, saya mau bicara dulu sama E-News TV. Sebenarnya kehadiran saya ini nggak bisa dilarang sama dia. Tutup. Kalau dia bicara saya tuh. Tiap Bang Farhad mau ngomong apa jelasin, dia ngomong kalau dia bicara saya tutup. Ini kan teman sejawat abang, Bang Farhad. Nggak boleh gitu dong, Bang. Iya. Masa tiap Bang Farhad mau ngomong, kalau Bang Farhad ngomong, Bang Farhad ngomong, kalau Bang Farhad bicara mau ditutup? Kalau dibicara saya tutup. Tuh, ngomong lagi berkali-kali. Padahal Bang Farhad ngomongnya baik-baik loh. Nggak marah-marah. Pak, saya ingin kalau nggak bicara. Dan bener juga, dia nggak punya hak dong melarang iNews TV untuk mengundang Bang Farhad. Suka-suka iNews TV. Emangnya sih Bang Rasman yang punya iNews TV? Ini menurut gue nggak membela siapa-siapa. Tapi di sini gue mau nanya, Bang Rasman seperti ini melanggar kode etik nggak sih? Ini kan yang Bang Farhad kan teman sejawatnya. Malu saya melihat orang macam kau. Tuh, malahan dia bilang teman sejawatnya malu melihat orang semacam kau. Baik. Bilang ketemu partai pandai. Emang kenapa partai pandai? Kenapa dihina-hina sama dia? Baik Bang Farhad dan Bang Rasman, kalau itu jawaban Bang Rasman dan Bang Farhad, iNews Sore mencoba untuk menghormati pandangan Bang Rasman dan Bang Farhad. Baik. Bang Rasman jadi tidak ingin menjawab ya? Saya tidak mau menjawab kalau ada Farhad. Oke. Dia tidak mau menjawab kalau ada Bang Farhad. Itu Bang Farhad teman sejawatmu, Bang. Abang harus ingat sumpah kode etik ini. Semua pengacara itu disumpah kan ya? Dan harus mengikuti sesuai dengan kode etik ini. Kami hormati keputusan Bang Rasman dan Bang Farhad. Kami ucapkan terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Semoga ada kesempatan lain untuk kita berbincang mengenai hal ini. Baik. Indonesia. Di depan orang banyak, kasihan gue rasa kayaknya presenternya kayak trauma deh mau video call lagi. Nah, yang menjadi ini kan, Bab 2, Pasal 3, advokat wajib memelihara rasa solidaritas di antara senapan sejawat. Dari video tadi, saya bertanya kepada seluruh advokat Indonesia, apakah ini melanggar kode etik atau tidak? Silakan, komentar terbuka bebas untuk masyarakat Indonesia, netizen, dan para advokat Indonesia. Komen di bawah. Kalau menurut saya sih melanggar, tapi sekali lagi, saya kan bukan siapa-siapa, cuma tukang bunga. Ini kan cuma yang bisa menilai kan para advokat Indonesia yang lebih pintar, yang pintar-pintar. Kalau saya mah apa tuh penilaian saya? Kan gimana bisa masuk hitungan? Orang sekolah aja cuma sampai SMA 2, ya nggak? Menurut kalian gimana? Coba tolong komen di bawah. Untuk netizen yang budiman dan para advokat Indonesia, apakah ini melanggar kode etik? Ini debat ini dipertontonkan di iNews Live, di depan semua masyarakat luas. Dia debat melarang Bang Farhad di situ, di mana Bang Farhad adalah teman sejawatnya. Dia itu teman satu profesi yang harusnya dia bela, bukan dia jatuh-jatuhkan sebelum Bang Farhad masuk. Terus udah gitu, menurut gue di sini, menurut gue Bang Rasman mengatakan Farhad Abbas yang di mana, Bang? Karena menghina di depan khalayak ramai. Dan di mana Bang Farhad itu adalah teman sejawat Bang Rasman. Dan kalau misalkan kasus dia menghina Bang Hotman, di mana itu teman sejawatnya, itu juga kalian bisa lihat sendiri betapa parahnya dia ngatain Bang Hotman, iya kan? Ngatain Aspi apa segala macam, di mana harusnya dia membela Bang Hotman. Bukan nggak usah membela sih, setidaknya sih adanya rasa solidaritas saja, gitu. Bukan membela, nggak usah membela. Sebenarnya yang penting punya rasa solidaritas saja, menghargai teman sejawat yang di mana dia itu tidak, menurut gua ya. Lanjut. Bab 2 Pasal 3H. Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak, namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya, yang menurut gue melanggar, contohnya adalah
Kasus dia membentak-bentak security di Batam. Oke, kita akan play videonya. Dan kasus dia juga membentak-bentak orang di Kopi Joni di depannya. Dan juga kasus dia ngamuk-ngamuk di pengadilan negeri saat ada Dr. Richard. Dan tidak bersikap sopan di depan media televisi iNews. Dan juga ada marah-marah di apartemen yang meresahkan warga sampai seluruh warga melapor. Dan sampai adanya kejadian perampasan peluru polisi. Yang menurut gue itu adalah melanggar kode etik. Tapi sekali lagi, gue menanya kepada seluruh advokat Indonesia, tolong simak video ini. Apakah saya benar atau salah? Apakah dia melanggar kode etik atau tidak? Sekarang mari kita lihat yang pertama. Bab 2 pasal 3, advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat. Advokat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oke, sekarang kita buka yang pertama. Dia membentak-bentak security di Batam, di pengadilan Batam. Yang kami harapkan itu hanya kebijaksanaan kamu. Tolong baca juga, Bro. Saya tahu Bapak itu Rasman Nasution. Saya mengerti, Pak. Terus? Cuman yang lain kan parkir di luar dari kanan kiri. Jadi kau samakan semua orang? Bukan, Mas. Kau menyamakan semua orang? Ya iyalah, semua orang sama di mata hukum. Emangnya abang siapa? Kenapa menuntut privilege seperti itu? Menurut gua Bapak Presiden Jokowi aja nggak gitu-gitu amat. Dia nggak pernah minta privilege seperti itu. Kalau gue disuruh parkir di luar, ya udahlah parkir di luar. Itu kok gampang ya. Dia malah bilang jadi kau menyamakan semua orang. Ya semua orang itu sama. Kita tidak ada warga negara lain yang boleh lebih berkuasa daripada warga negara lain. Apalagi di atas dari penegak hukum. Catat itu, semua warga negara itu sama di mata hukum. Catat. Masa nggak ada kebijaksanaan sama sekali, ya? Saya mohon maaf, ini saya belum bicara pengadilan. Ada yang bisa dibantu? Saya Farhat. Kita kecuali ada instruksi dari pimpinan boleh parkir di dalam. Itu yang saya tahu perintah ke saya, Pak. Terus? Sementara Bapak ini parkir di dalam. Jadi kita punya SOP, Pak. Kita punya. Setiap tuan rumah pasti memiliki SOP masing-masing, di mana kita sebagai tamu harus menghormatinya. Ini ada saran dari gua, Bang, bukan adek lagi sih, tapi udah nggak apa-apa. Ini saran buat abang dari adek. Abang harus menghormati setiap tuan rumah sebagai tamu. Dan setiap tuan rumah, apalagi terutama pengadilan negeri, di mana itu ada instansi yang harusnya kita hormati. Karena pengadilan itu termasuk instansi yang tugasnya adalah melindungi masyarakat. Di mana orang-orang itu yang harus kita hormati. Karena mereka adalah penegak hukum. Jadi abang tidak boleh main hakim sendiri. Memang ini hanya disediakan untuk pengadilan, hakim, pegawai, serta pimpinan. Jadi di dalam tempat parkirnya itu cuma boleh disediakan untuk hakim dan lain-lain. Pokoknya di SOP mereka lah. Itu hanya boleh untuk orang-orang yang bekerja di pengadilan itu, untuk tuan rumahnya. Tapi Bang Rasman memaksa. Ya udah sih Bang, kalau misalkan nggak boleh, kenapa maksa-maksa sampai marah-marah gitu? Itu tetap kita jual. Jadi SOP-nya sudah seperti itu. Mohon maaf kalau kita Bapak. Oh, security-nya itu ngomong dengan sangat sopan-sopan loh. Dengan sangat rendah hati. Kasian. Kita kan Bapak orang juru bicara. Ya. Saya juga juru bicara, Pak. Betul. Bapak juru bicara Mahkamah Agung, Pak. Ya. Ini pengadilan, Pak ya? Ya. Saya juru bicaranya calon pasangan presiden wakil presiden. Saya Dia bilang dia juru bicara calon presiden dan wakil presiden. Emang kenapa Bang kalau misalkan abang itu jubir calon dan wakil presiden? Harusnya kalau abang jubir calon presiden dan wakil presiden, abang harusnya rendah hati, menghormati sesama rakyat, menghargai satu sama lain. Bukan menjadikan itu sebagai awang abang merasa punya power untuk mendapatkan privilege. Nggak boleh gitu Bang, abang orang hukum. Pasti abang lebih pintar daripada saya dan abang tahu rasa itu. Dan abang pasti tahu kalau misalnya itu tuh tidak boleh dipergunakan untuk sebagai power abang, sebagai alasan untuk minta yang menurut gue gak masuk akal, tempat parkir. Masa abang minta tempat parkir aja mesti bilang saya itu jubirnya presiden dan calon presiden? Menurut gue tidak pantas.
Kasihan security-nya. Ya, yang kita minta sekarang, ini ada kebijakan di sini untuk duduk dan kalau untuk parkir jangan di luar. Alasannya supaya tidak terlalu kan cuma di depan saja. Ya, Padahal tuh ya, parkirnya cuma di depan doang, dia nggak mau jalan. Dia ini juga udah masuk, ya mobilnya parkir aja sih di depan. Susah amat sih. Sini aja kenapa? Pak, ini kan Saya tanya. Enggak, saya tanya. Saya memang Saya tanya. Kalau itu jawabannya di sini boleh. Saya bicara dengan beliau, sebentar. Jangan berdebat dengan saya. Tahu siapa? Saya wartawan, Pak. Hah? Wartawan. Oh, wartawan. Jadi begini ya, begini. Itu sudah SOP kami, kecuali ada instruksi dari pimpinan tamu. Saya tanya dulu. Sebentar, Bapak ini sebagai sebentar, Pak. Bapak pengunjung atau pihak berperkara atau kuasa hukum lawyer. Apalagi lo Bapak pengunjung atau tamu ya dia bilangnya. Jawaban dia, saya lawyer. Saya nyapa juga apa-apa, kebiasaan abang lu gitu. selama ini lawyer pun di luar, Pak. Selama ini lawyer kalian pun di luar. Ya udah sih, kalau gue, ya udah ikutin aja sih sama yang punya tuan rumahnya ngomong itu, mau bisa apa? Iya kan? Sama ini, yang saya lihat di sini ada kosong bisa parkir. Enggak, Minggu lalu bisa parkir. Kami ini ada. Ini kita sudah khususkan untuk hakim. Jadi tempat parkiran kosong itu sudah SOP-nya untuk hakim. Kenapa dia maksa sih? Parkir aja di luar udah kan? Baik, dan lingkungan pengadilan yang tamu kita tetap di luar, itu SOP kami. Saya tidak ingin berdebat. Kasihan tukang parkirnya, sampai ngomong gitu baik-baik. Tetap dia maksa. Sebenarnya masalah sipil Saya parkir. tidak mau berdebat. Nah, untuk itu Saya minta saya tetap di dalam. Itu aja. Dia minta tetap di dalam, guys. Setelah dijelaskan SOP dari tuan rumahnya, kalau misalkan di pengadilan, dan inget ya bang, ini yang abang mau masuk itu pengadilan bang, instansi negara bang. kalau misalnya kami tidak mau, tapi nggak lari undang-undang. kalau kami tidak mau, Kalau saya nggak mau, Ah, kata security-nya yang dari tuan rumahnya, dia bilang, kata security pengadilannya, kalau saya tidak mau, Bang Hasan bilang, kalau saya tidak mau, kok seperti anak kecil seperti itu sih bang? Nggak boleh gitu lah bang. kalau saya tidak mau, ya kalau saya tidak tuan rumah. Oh, itu bukan uangmu. Kata security-nya, saya tuan rumah. Terus kata Bang Rasman, itu bukan rumahnya. Bang, hargai, walaupun dia cuma security atau apa, dia itu adalah bekerja di sana yang tugasnya untuk menjaga. Masa abang bentak-bentak seperti itu sih bang? Kalau saya tidak mau, ya biarin lah, ngalas dikit. Jadi orang tuh harus rendah hati bang. Hati-hati bang, kena azab. Tuan rumah, betul. Tapi kan saya mewakili kepentingan institusi. Sekali lagi, menurut gue dia tidak bersalah karena dia benar mewakili kepentingan instansi. Karena dia ditugaskan untuk menjaga SOP yang berlaku dari tuan rumahnya. Dan dia sebagai tamu, tamu harusnya mengikuti SOP tuan rumah. Ngerti nggak sih bang SOP? Ya, saya mewakili. Oh, penegak hukum bisa berdebat. Sama, makanya saya mewakili kepentingan institusi saya. Sudah sama, oke kalau gitu. Nah, di luar aja. Mohon maaf ya. Di luar aja. Di luar, saya nggak setuju. Dia maksa masuk loh. Dia maksa masuk ke mobilnya. Saya hakim. Nah. Kau tidak bisa meminta saya. Tolong keluar, Pak. Tolong keluar. Kau tidak bisa minta saya, kata dia. Mobilnya dipaksa masuk gitu aja. Kasihan security-nya dong. Nanti ditegur gimana? Emang boleh ya warga sipil pakai plat dinas angkatan laut? Lihat deh. Ini plat dinas bukan? Plat dinas kan? Coba ya. Iya kan, ini plat dinas angkatan laut bukan sih? Mobil dinas itu tidak boleh dipakai sipil. Jangankan orang sipil, istri seorang tentara aja nggak boleh memakai mobil dinas TNI angkatan laut. Kok dia bisa ya? Apa sih ini? Apakah warga sipil boleh memakai apa? Kendaraan dinas angkatan laut. Jadi pernah ada kejadian tanggal 3 bulan 10 tahun 2020. Kata Komandan Pusat Polisi Militer, seharusnya mereka mengerti bahwa kendaraan tersebut tidak berhak mereka gunakan. Karena penggunaan mobil dinas pun tidak bisa sembarangan. Penggunaan kendaraan dinas sudah diatur dalam Peraturan Menteri
Pemberdayaan Aparatur Negara nomor 87 M-PAN 8/2005 tentang pedoman pelaksanaan peningkatan efisiensi penghematan dan disiplin kerja. Peraturan itu menentukan penggunaan kendaraan dinas operasional dalam 3 ketentuan. Berikut ketentuan penggunaan kendaraan dinas aparatur negara. A. Kendaraan dinas operasional hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi. B. Kendaraan dinas operasional dibatasi penggunaannya pada hari kerja kantor. C. Kendaraan dinas operasional hanya digunakan di dalam kota dan pengecualian penggunaan keluar kota atas izin tertulis pimpinan instansi pemerintah atau pejabat yang ditugaskan sesuai dengan kompetensinya. Lah. Itu tindak pidana gak sih? Gue nanya coba kepada rekan-rekan sejawatnya Bang Rasman, apakah itu tindak pidana atau bukan sih? Dia memakai plat dinas TNI yang bernomor 5083-5. Angkatan Laut ya? Iya, Angkatan Laut. Kalau biru muda itu Angkatan Laut, kalau biru tua itu Angkatan Udara. Oke. Apakah boleh warga sipil menggunakan plat dinas Angkatan Laut? Saya bertanya dan mohon pencerahannya. Karena saya bingung. Dan dia memaksa masuk ke Pengadilan Negeri Batam dan meminta privilege. Dimana yang kita tahu semua orang itu sama di mata hukum. Dan sekali lagi, tidak boleh ada warga negara yang lebih berkuasa daripada warga negara lainnya, terlebih lagi di atas dari penegak hukum. Semua sama di mata hukum. Dia maksa masuk loh. Dia maksa masuk. Kau jauh dari perintah-perintah saya. Kasihan loh. Yang saya tanyakan, menurut kalian ini adalah pelanggaran kode etik atau bukan? Dan yang kedua, dia itu membentak-bentak Dr. Richard dan pengacaranya di pengadilan negeri. Kita lihat videonya. Ada demo, saya minta ini Richard ini ditahan. Kalau tanpa boleh. Udah ya. Cari yang saya bisa sekarang di sini. Kamu harus suara kamu. Saya hanya bilang satu. Gak baik, sama istri. Kamu mau puas apa? Hah? Kamu apa? Udah, jangan gitu. Tempurnya di sidang. Si tersangka datang sini. Ini klien kami. Ini klien beliau yang bilang si tersangka. Saya ngomong dengan si Richard yang tersangka. Dia ngomong dengan si Richard yang tersangka, maksudnya? Santai ya Bang Rasman. Wah, ini si ngaco. Gue baru lihat yang ini. Dia ngamuk-ngamuk di pengadilan negeri sebelum mediasi dimulai. Maksudnya apa? Untuk menjatuhkan mental atau menunjukkan sifat premanisme. Gua, tukang bunga, dari mata gua, menurut gua ini sangat tidak bagus untuk menjadi contoh masyarakat.
menurut gua kita harus berantas sifat premanisme. Karena yang ditunjukkan abang ini sangat disayangkan sekali sebagai advokat yang harus dijunjung tinggi martabatnya, yang harus jadi contoh masyarakat. Dia premanisme sekali. Gue jenis Saresta. Dengan ini gue menyatakan mari kita berantas premanisme. Karena ini sangat memalukan ya. Menurut gue tidak boleh lah melakukan hal ini di pengadilan. Takutnya yang lain ikut-ikutin menjadikan ini hal yang wajar. Dan ini terjadi saat sebelum mediasi dimulai. Mediasi dimulai aja belum, udah bikin keributan, teriak-teriak. Kasihan Dr. Richard, dia pakai kacamata hitam nangis kayaknya deh. Saya minta satu. Kami lawyer Japri saya. Bisa-bisa dia ngomong kalau kau nggak puas, japri saya. Kok dia gaul juga ya? Bisa ngomong japri itu apa sih? Jalur pribadi saya. Maksudnya WA? Iya. Oh. Japri saya. Makanya saya bilang, jangan tidak berani. Tidak puas pembicaraannya japri saya. Japri saya. Bilang rasa di kolektor tunggu bagian ini rasa di kolektor 1 juta 2 juta aduh malu ya malu mah dia harusnya. Untuk surat advokat Indonesia dilihat dari kacamata tukang bunga ini aja udah parah banget. Kalian sebagai teman sejawat, menurut saya sudah waktunya kalian menasihati dia. Dan karena dia telah, menurut saya ini nyata, dia melanggar kode etik, menurut saya ini dari kacamata tukang bunga prihatin. Coba tolong kepada seluruh advokat Indonesia, kalian beri pendapat. Menurut kalian, teman sejawat kalian ini pantaskah menjadi pengacara yang premanisme di pengadilan? Dan untuk Kongres Advokat Indonesia, KAI, yang disebut adalah anggotanya adalah Bang Rasman. Apakah menurut kalian Bang Rasman pantas menjadi anggota kalian? Apakah kalian tidak malu? Dan apakah kalian tidak punya kekhawatiran kalau ini didiamkan akan jadi contoh yang buruk bagi organisasi Anda? Saya masih terbingung-bingung. Kok dia bisa gitu ya ngamuk-ngamuk di pengadilan seperti ini? Udah ya kalau begini, aduh, masuk penjara 1 malam, keluar pakai celana pendek. Aduh bang, begini bang. Nggak usah bisik-bisik kali, lebay-lebay kali, biasa-biasa aja. Kalau kita lawyer ini, apa yang saya alami bisa ke kalian. Nanti sore ada lawyer senior mau ketemu saya. Bagaimana perilaku mantan klien itu? Nggak usah biasa-biasa aja, saya juga begitu dulu bela diri. Hati-hati aja, jangan benturan. Tapi kalau nggak puas sama saya, japri saya. Nggak tahu nomor telepon nyari japri, kasih nomor dong. Nggak tahu kok, 0813. Dia kasih nomor teleponnya, teriak-teriak di pengadilan. Gimana menurut kalian guys? Japri saya katanya. Nggak boleh lah bang kayak gitu di pengadilan.
Nah, ini kartu nama saya, mau minta? Kamu yang bagi kartu nama. Udah kayak gue nawarin bunga pakai kartu nama. Catat, Japri saya. Japri saya. Gue lagi mau serius. Jangan gitu lah bang. Udah Japri. Duh, ada yang malu banget liatnya. Tak senang kau, mari password, mari tanda apa lagi kau? Dari baik, kau nggak enak bos kau, ngapain kau? Japri saya. Japri saya. Nah, sudah cukup. Saya mau bicara dengan seorang Richard yang sedang saya gugat dan tersangka. Kau yang berisik. Kalau kamu bela dia nanti di peradilan. Tidak punya campur di sini. Wah, ini menurut gue gokil. Gokil banget. Dari mata gue yang sama tidak lulus SMA aja tahu ini tidak pantas dan sangat menurut gue menghina pengadilan loh. Menurut gue. Tapi gue nggak tahu. Menurut kalian para advokat Indonesia dan menurut seluruh instansi Indonesia, pengadilan negeri, dari kacamata kalian, apakah yang dilakukan Bang Rasman ini pantas atau tidak? Silahkan jawab di kolom komentar. Karena menurut gue komentar kalian pasti lebih mengerti tentang hukum. Karena apalah artinya komentar gue dari seorang yang tidak mengerti hukum. Kok gue rasa sih nggak pantas ya, karena gue liatnya aja malu. Abang jangan gitu lah, marah-marah depan umum. Apalagi di pengadilan negeri, itu kan tempat yang harus kita hormati bang. Aduh malu banget gue. Terus sekali lagi kita akan lihat video marah-marah di Kopi Joni. Enggak, suratnya mana? Nanti kita mana enggak bisa? Jangan kok paksa-paksa saya. Ayo. conference gitu Bang. Ayo, masuk. Kok dia maksa-maksa ya? Padahal kan ada yang tulisannya press conference kan ada spanduk gue. Kenapa dia maksa-maksa masuk ke press con gue ya? Iya kan? Itu kan press con gue, spanduknya udah depan. Ya press con kan gue. Jadi dia yang press con. Dan dia kan dilarang ya? Kau nggak ada. Kau bukan orang hebat kau di mata saya. Ya ampun bang. Ini tuh cuman warga biasa yang menjalankan tugasnya. Masa digituin sih? Kau bukan orang hebat di mata saya. Abang tuh nggak boleh merendahkan orang. Abang nggak tahu. Hari ini dia bisa jadi cuma tukang parkir. Bisa jadi dia nanti tahu jadi apa bang? Abang tuh nggak boleh merendahkan orang. Abang tidak boleh memandang orang sebelah mata. Suatu saat dia sekarang mungkin tukang parkir, tapi suatu saat dia bisa lebih hebat daripada abang dan abang akan meminta bantuan dia. Menurut gua suatu saat. Jadi kita harus menghargai semua orang apapun profesinya itu. Walaupun dia cuma tukang parkir, tukang jaga kopi, apapun itu. Harus selalu sopan bang sama orang. Rekam nih, foto kalian nih. Ya, boleh, Bang. Kau jangan sok jago sama saya. Udah. Pengajian yang sok jago sama dia. Dia itu cuman petugas dari Kopi Joni yang diinfo oleh ownernya kalau misalkan dia itu tidak diterima. Salahnya dia di mana petugas-petugas ini? Kenapa dibentak-bentak seperti itu? Kau jangan larang saya. Kau belum kenal saya, ya? Ya belum kenal lah. Kan belum kenalan. Orang datang langsung marah-marah nggak kenalan dulu. Iya. Hati-hati kau. Kenapa hati-hati? Emangnya mau nyebrang jalan? Ya. Loh, dibentak-bentak. Kau belum tahu saya siapa ya? Kau belum tahu dia belum tahu katanya abang siapa? Emang abang siapa? Kita semua tuh masyarakat biasa bang. Kita harus saling menghormati, saling menghargai indahnya perdamaian. Kalau kita saling menghormati apapun itu profesinya. Ya. Ya, jangan kau campuri saya. Ya, kau minggir sana. Kau minggir sana, kasihan lo. Dia kan kerja di situ bang, masa minggir? Harusnya abang yang minggir kali, kan abang yang nggak terima. Itu preskon saya, abang nyudup masuk. Bukan kau punya nih. Saya minta. Kau saya suruh minggir sana. Dia disuruh minggir guys, padahal dia kerja di situ. Dan dia punya beban dong, kasihan dong. Dia kan cuma kerja di situ, apa salah dia? Dia menjalankan tugas dari pemiliknya, dari bosnya. Apa salah karyawan ini? Kenapa mesti dibentak-bentak?
Toh kalau udah nggak dikasih masuk ya udah toh. Rekam nih. Siapa namanya? Catat. Namanya siapa? Siapa nama kau? Aduh dia sampai trauma gitu, sampai bingung, kasihan banget. Nama kau siapa? Nama kau siapa? Erik, catat nomor telepon kau berapa? Kau dari mana? Saya tiap hari di sini. Enggak, saya tanya, kau dari mana? Apa dasar kau melarang saya preskon di sini? Gini Pak, tadi kan Saya mau tanya, dasar kau apa? Dia belum sempet jawab aja, udah dibentak-bentak terus. Sabar bang, tunggu orang jawab baru nanya lagi. Mana ini punya kau enggak ini? Ini kau punya? Mana yang punya ini? Udah, kau pinggir sana. Gila, parah sih. Menurut gue ini parah. Menurut gue ini parah, super parah. Gue lihat yang petugasnya ini, kasihan loh. Kau pikir negara ini bisa kau, Saya proses hukum kau nanti. Udah. Mau diancam ke proses hukum. Ini dia, kenapa gue nggak mau berhenti? Karena kita harus berantas premanisme, guys. Ini tidak boleh terjadi lagi di kedepannya. Kasihan petugasnya. Diancam seperti itu, di proses hukum. Yang harusnya di mana di proses hukum adalah, menurut gue, Bang Rasman. Karena dia memaksa masuk saat tidak diberikan izin. Dan situ tertera, yang preskon itu adalah gue. Di mana spanduknya, mana izin dia preskon di sana? Gue nggak ada izinnya. Mau apa dia? Catat namanya. Buat apa dicatat namanya? Kenal kita siapa kau pikir? Belum kenal kau sama saya ya? Belum kenal kau sama saya ya? Abang siapa? Preman. Nggak boleh gitu bang. Kita harus saling menghargai. Siapapun itu, walaupun punya penjual makanan, cuma petugas apa? Kau nggak boleh premanisme gini. Berantas premanisme guys, karena yang dilakukan dia menurut gue sangat parah. Gue akan terus maju, apapun itu resikonya, untuk mencegah adanya korban-korban yang dizolimi seperti dia. Ayo sini. Ayo sini, maksudnya? Ayo kemari, hei kawan. Nggak boleh bercanda, kita lagi serius. Oke lanjut. Ngamuk-ngamuk di apartemen sendiri. Karena istrinya tidak terpilih menjadi ketua panitia Panmus. Di mana keuntungan untuk menjadi apabila terpilih adalah mendapatkan fasilitas. Tidak usah bayar listrik, tidak usah bayar air, tidak usah bayar listrik, tidak usah bayar air, dan mendapatkan gaji, dan mendapatkan free parkir. Tapi yang di situ saat itu adalah pemilihan dari warga apartemen, istrinya tidak terpilih. Lalu terjadilah amukan seperti ini. Kita lihat ngamuknya kayak apa. nyopet ya lo. Masa karena perkara istrinya tidak terpilih menjadi ketua Panmus saja ngamuk-ngamuk seperti ini? Itu kan pilihan warga. Ya hormatilah bang. Itu tempat Anda tinggal bang. Tolong berikan kenyamanan, berikan kenyamanan orang yang di tempat tinggal abang sendiri. Hargai orang bang. Ini saran dari adik. Wah parah. Bang, abang sadar gak sih dengan abang teriak-teriak seperti itu, abang tidak memberikan ketenangan kepada warga lain. Di mana itu ada tempat apartemen, di mana bukan abang yang punya gedungnya dan abang itu tinggal bersama dengan warga apartemen lain. Dan abang sudah membuat resah warga apartemen sampai semua warga apartemen itu mengadukan abang.
Ini adalah surat aduan dari seluruh warga apartemen kepada kepolisian. Saking resahnya di apartemen itu ada abang. Oke, sekarang kita kembali ke... Saya bertanya sekali lagi. Bab 2 pasal 3H. Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat. Advokat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya tanya, dari 4 video yang sudah gue tayangkan tersebut, apakah Bang Rasman telah melanggar kode etik atau tidak? Untuk kalian para advokat Indonesia, saya mohon menjawab. Saya mohon jawaban dari seluruh advokat Indonesia. Oke? Oke. Lanjut. Bab 3 pasal 4. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya. Dalam hal ini, sekarang kita flashback pertemuan pertama gue dengan Bang Rasman. Di mana dia memberikan informasi bahwa Medina itu terkena bipolar akut tingkat tinggi, di mana yang kita sudah tanyakan kepada psikiater, tidak ada yang namanya bipolar akut tingkat tinggi. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya. Oke. Ini yang mengeluarkan rumah sakit, Pak? Iya, rumah sakit resmi. Artinya itu legal. Bipolar. Bipolar stadium tinggi. Stadium tinggi, istilahnya stadium tinggi itu saya nggak ngerti, 4 atau berapa. 4. Nah kalau bipolar kan di atas depresi, bos. Tapi bukan gila. Nah ini yang harus ditafsir-tafsir. Ini telah membuat, pernyataan Bang Rasman ini telah membuat kita para korban resah akhirnya. Apakah ini termasuk melanggar kode etik? Menurut gue iya. Tapi kan sekali lagi, gue cuma tukang bunga, apalah artinya di mata kalian yang lebih ngerti hukum. Sudah lagi. Jadi bukan visum pada vertum, bukan. Ini visum siotratis. Akan dicek saraf-sarafnya, bipolar. Dan bipolar Medina Z adalah bipolar akut tahap tertinggi. Tapi bukan gila. Kalau bukan gila, harusnya bisa dipertanggungjawabkan dong semuanya. Iya dong. Tapi abang juga pernah bilang, kalau misalkan orang sakit bipolar itu tidak bisa dipenjara ya? Tidak bisa diproses hukum. Abang bukan menyesatkan kalian lagi. Abang membuat para korban resah. Makanya, dan gue selalu meminta abang untuk klarifikasinya di podcast YouTube gue. Abang yang minta, dan abang yang selalu bilang abang datang, tapi tak pernah kunjung datang sampai sekarang. Saya selalu menyediakan wadah klarifikasi untuk abang. Tapi salah abang sendiri, abang cuma janji doang sama saya. Abang bohongin saya. Abang bilang mau datang tapi nggak datang tuh. Tapi nggak masalah juga, terserah abang. Masa saya maksa. Menurut kalian, ini memberikan keterangan yang menyesatkan klien nggak sih mengenai perkara yang sedang diurusnya? Karena korban menjadi resah. Dan dia bilang kalau misalkan kasus Uya dan Medina adalah kasus pinjam-meminjam. Sementara kasus Uya dan Medina itu bukan pinjam-meminjam, ada jual beli mobil. Saya melihat mungkin Uya ada yang memberi. Sehingga dia terbawa emosi. Padahal persoalan ini kan hanya 65 juta. Kalaupun ada pinjaman misalnya atau dipakai perjanjian mereka 100 juta. Lalu kemudian dibayar anak 35 juta. Sisa 65. Di situ mana ada tindak pidananya? Kan sudah jatuh menjadi perdata. Apalagi di perjanjian awal itu pinjam meminjam. Tidak ada itu. Bab 3 pasal 4 Undang-Undang Advokat. Dalam menentukan besarnya honorarium, advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien. Oke. Dari ruangan itu, udah pokoknya ibu tanda tangan aja dulu, jangan sampai ibu keluar dari ruangan ini, ibu nggak menandatangani apa-apa, katanya gitu. Terus ya sudah, saya terpaksa saya tanda tangan. Nah terus saya tanda tangan biar cepat aja gitu. Biar cepat aja gitu. Nah karena besoknya dia minta hari pertama kan saya disuruh cicil tuh, besok saya suruh transfer 15 juta. Besoknya saya transfer 15 juta.
Nah, kemudian saya SMS dia. Jadi ini ada buktinya nih. SMS? Waktu itu zaman SMS ya? Jadi saya SMS dia, saya bilang, Bang, setelah saya diskusi dengan suami saya, bla bla, saya bilang kayak begitu. Jadi saya tetap aja concern pada urusan saya. Kemudian saya mau pakai lawyer saya aja, saya bilang gitu. Setelah ditransfer 15 juta. Setelah saya transfer 15 juta. Terus udah gitu, dia SMS, dia telepon saya, dia ngancam saya, dia bilang gini, Ibu Lasti, Ibu jangan macem-macem ya sama saya ya, katanya gitu. Ibu jangan macem-macem ya sama saya ya. Saya bukan kayak lawyer-lawyer yang lain ya, dia bilang gitu. Kalau ingat, kalau Ibu sampai macem-macem sama saya, dia bilang, saya akan lari ke lawan, dia bilang gitu. Jadi kalau misalkan customer bunga kita pesan bunga di customer lain, kita marahin gitu. Gue aja tukang bunga tahu. Iya gak sih? Coba bayangin deh, customer bunga kita, langganan kita pesan bunga di tempat lain. Kita somasi aja kali ya? Gimana? Sama kayak gitu dong kalau gitu. Oh ya nggak boleh gitu, nggak boleh. Itu semua itu udah kode etik ya bang. Tukang bunga aja udah kode etik bang. Masa bang advokat nggak ada sih? Sampai muncrat gue. Bab 3 pasal 4. Advokat tidak membenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. Contoh di kasus Samsul, Bang Rasman meminta uang untuk iPad anaknya. Ada buktinya kok gue. Gue kasihan sama Samsul ya guys. Samsul itu kan mantan kliennya. Uangnya udah habis, sampai dia jual gelang istrinya, sampai dia nangis depan gua. Dan masalahnya nggak beres, belum beres sampai sekarang. Masih aja sekarang dia melaporkan Samsul. Anda mau menghancurkan, Bang Rasman ini mau menghancurkan hidup Samsul sampai mana? Gelang istrinya sudah dijual. Dia transfer, dia udah nurut sama abang untuk uang iPad anak abang. Sekarang masih aja abang masih mau LP-in dia. Di mana hati nurani abang? Oke lah, abang melanggar kode etik pengacara. Tapi melanggar kode etik advokat. Tapi apakah abang nggak punya hati nurani kepada Samsul yang sudah tidak punya apa-apa? Dia ke Jakarta aja. Tiketnya patungan. Minjem kanan kiri. Tapi abang, apa yang abang lakukan? Di mana hati nurani abang? Di mana perasaan bersalah abang? Tidak semua orang seberuntung abang bisa naik batik bisnis. Tidak semua orang seberuntung abang punya klien banyak, walaupun habis itu semuanya kabur lagi. Walaupun habis itu semua kliennya pada kabur, termasuk Iklima. Tidak semua orang bang gampang cari makan. Abang ini harus, sebagai pengacara menurut gua, harus punya nurani lah ya. Kasian. Abang tidak seharusnya meng-RP Samsul. Gue gak tega liat Samsul, beneran deh. Gue aja, yang bukan pengacaranya, gue gak tega. Kok dia bisa ya? Pernah jadi pengacaranya dan dia sudah pernah menerima uang dari Samsul. Kok bisa tega RP-in balik? Terus udah gitu sama Dr. Richard juga dia pernah minta THR ke klien. Mantan klien ungkap, ini diliput dari Hops ID. Mantan klien ungkap Rasman Arief Nasution pernah minta diberikan iPad untuk anaknya padahal belum bilang iya. Gue gak tega. Yalah, gak tega sih gue sih. Udah. Terus begitu bab 3 pasal 4. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu. Tapi di sini kan malahan Bang Rasman itu pernah. Saya sudah sangat paham apa yang namanya dengan kode etik lawyer. Rahasia klien memang tidak perlu kita ungkap. Sepanjang rahasia itu tidak berbahaya untuk negara dan menghambat proses hukum. Yang justru yang terjadi adalah apabila lawyer mengetahui dan membiarkan kejahatan itu, bahkan ikut menghalang-halangi proses penegakan hukum. Obstruction of justice seperti yang dialami oleh saudara saya, sahabat saya Fredrik Yunadi. Yang terjadi adalah dia yang ditangkap. Jadi saya tidak bisa ditawar-tawar Richard. Menurut gua sih itu malah kode etik.
Tapi sekali lagi gue bertanya kepada seluruh advokat Indonesia, apakah ini melanggar kode etik atau tidak? Bab 3 pasal 4J. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan tersebut apabila di kemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Oke, videonya kan kita lihat. Berarti advokat itu tidak boleh memiliki apa? Hah? Memiliki lebih dari satu klien yang kasusnya berlawanan. Jadi dia harus mengundurkan diri dari salah satunya. Gitu. Karena ya nggak adil dong, nggak etis dong. Aku berantem sama kamu. Ini gue ngomong aku berantem sama kamu. Kamu ngurusin aku. Tapi kamu ngurusin ini juga. Di otak gue ya, menurut gue ya, nggak adil dong. Jadi ya, lu harus pilih salah satu dong. Menurut gue. Tapi di kode etiknya juga tertulis seperti itu ya. Karena ya lu kan udah tahu dua-duanya. Gimana caranya? Nanti kita akan proses. Terus ada klien tetap saya yang juga berurusan dengan dia, sudah saya sampaikan ke kalian. Nah, jadi ada klien tetap dia yang berurusan dengan Medina. Lebih kurang 3,9 miliar. Udah urusan 3,9 miliar. Kok dia masih tanganinya? Harusnya dia kan memilih salah satu dari kode etik itu. Bener nggak sih? Sekarang dalam proses kita mau selesai. Iya kan? Dari sini coba kalian nilai deh, para advokat Indonesia senior dan seluruh advokat Indonesia dan seluruh pengacara Indonesia, apakah ini melanggar kode etik atau tidak? Denis bertanya. Lalu, bab 5, hubungan dengan teman sejawat. Ya, kalian tahu sendiri lah. Bukan bab 5, bab 4, hubungan dengan teman sejawat pasal 5. Hubungan antara teman sejawat advokat harus dilandasi sikap yang saling menghormati, saling menghargai, dan saling percaya. Ya, kalian sudah lihat lah ya tadi ya, contoh-contohnya ya. Dan menurut gua, dia tidak menghormati advokat lain. Dia lebih ke premanisme menurut gua. Gua sangat nggak suka orang yang premanisme. Karena kita tuh bukan hidup di negara ini bukan untuk tidak boleh saling menindas. Kita harus hidup saling menghargai. Karena kan Anda ini bukan hidup di hutan rimba. Anda nggak hidup sendiri. Kita hidup rame-rame sebagai warga negara Indonesia. Kita harus saling menghargai. Mau jadi apa negara kita kalau misalkan premanismenya ada seperti ini? Mau jadi apa negara kita kalau ada premanisme seperti ini? Bagaimana kalau premanisme ini dianggap wajar oleh semua orang? Dan semua orang mencontoh premanisme ini. Ini bukan ini bukan hutan rimba. Ini negara Indonesia, di mana adalah negara yang memiliki hukum dan aturan. Dan tolong, kita harus saling menghargai di negara ini. Lalu, bab 7 pasal 8B. Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang, termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan bentuk yang berlebih-lebihan. Oke, nah guys, gue mau nanya pendapat kalian. Definisi pasang iklan tuh apa sih? Ada di pasal kode etik advokat ini bilang yang dilarang pasang iklan. Kalau billboard ini adalah iklan bukan sih? Dan BTW di sini ada fotonya Pak Jokowi sama Ma'ruf Amin, ada partai-partai lain. Boleh nggak sih? Iklan bukan sih guys? Gue nggak ngerti. Coba tolong teman advokat dan teman sejawat Indonesia, gue tanya sama kalian. Apakah ini melanggar kode etik atau tidak? Bab 7 pasal 8E, advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publisitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangan-keterangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap advokat. Menurut kalian? Hah? Ya kalian Google sendiri lah ya, konferensi pers Bang Rasman, lihat sendiri deh. Menurut advokat Indonesia, apakah boleh setiap hari dia konferensi dengan menyerah ranah pribadi setiap orang, setiap lawannya? Bukan setiap lawannya, bahkan setiap korban dari kliennya. Apakah boleh? Untuk seluruh advokat Indonesia, mohon pencerahannya. Dan menurut gue sih, ya gue nggak bisa kasih lihat contoh videonya. Kalian banyak sekali tiap hari di konvers. Aduh. Bab
8, pelaksanaan kode etik pasal 9. Bab 8, bukan bab 9. Bab 8 pelaksanaan kode etik pasal 9. Setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik advokat ini. Berarti semua pengacara itu wajib mengikuti semua kode etik advokat dan tidak melanggar kode-kode etik advokat ini. Jelas ya? Bab 8 pelaksanaan kode etik pasal 9. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Jadi untuk Dewan Kehormatan Kode Etik Advokat Indonesia, saya cuman lulusan SMA. Bukan lulusan SMA, maaf, lulusan SMP. Saya tidak bisa memutuskan ini benar atau salah. Tapi saya mohon untuk Dewan Kehormatan Kode Etik untuk saya memohon kepada Dewan Kehormatan Kode Etik untuk meninjau dan untuk lebih memperhatikan kasus ini. Karena menurut saya ini sudah menjadi keresahan publik, menjadi keresahan masyarakat. Apakah pantas pengacara melakukan hal-hal yang saya tayangkan tersebut? Saya minta pencerahannya dan saya minta bimbingannya menurut Dewan Kehormatan Kode Etik. Apakah hal-hal yang di sini saya meminta jawabannya? Saya Denis Caresta, tukang bunga, saya meminta jawaban dari Dewan Kehormatan Kode Etik. Apakah pantas pengacara seperti ini? Dan saya meminta saran dan jawaban dari seluruh advokat Indonesia. Apakah pantas seorang pengacara berperilaku seperti video-video yang saya tayangkan seperti itu? Karena saya tidak mau ngomong berdasarkan tanpa bukti. Tanpa berdasarkan bukti maksudnya. Maklum namanya juga tukang bunga. Beda sama kalian kan, yang sekolah hukumnya tinggi, yang pintar berbicara. Apa haknya saya yang sering salah ngomong? Jadi saya mohon pencerahannya dari kalian. Karena menurut saya premanisme itu tidak dibenarkan dalam bentuk apapun. Lalu lanjut bab 9 bagian kedua pengaduan pasal 11. 1. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasakan dirugikannya, itu klien. Jadi untuk seluruh klien yang merasa dirugikan bisa ngadu ya. Dan teman sejawat advokat. Jadi untuk para klien yang merasa dirugikan, Anda bisa mengadu ke Dewan Kehormatan. Dan 2, teman sejawat advokat. Untuk para seluruh advokat Indonesia, apabila kalian memang merasa ini adalah pelanggaran kode etik, tolong gerakkan hati kalian. Adukan orang ini ke kode etik, karena menurut saya ini sudah menimbulkan keresahan publik. Menurut saya. Tolong tunjukkan advokat Indonesia adalah tidak seperti ini. Tolong tunjukkan pengacara Indonesia itu tidak premanisme. Tolong tunjukkan ini untuk kedamaian, bukan kedamaian ya. Tolong tunjukkan hati nurani untuk kepentingan bersama. Tunjukkan suara Anda. Karena saya yakin semua advokat Indonesia tidak begitu, hanya oknum tertentu. Ketiga, anggota masyarakat. Saya anggota masyarakat ya? Bisa? Hah? Bisa? Yaudah kita ngadu ya? Oke, kamu ketik ya. Dewan Pimpinan Pusat atau Cabang atau Daerah Organisasi Profesi di mana teradu menjadi anggota. Berarti yaitu adalah KAI. Di mana dia menjadi anggota. Kepada KAI, saya bertanya, apakah kode etik yang dilanggar Bang Rasman ini menurut kalian tidak parah? Atau menurut kalian ini tidak melanggar kode etik? Saya bertanya. Dan saya mohon pencerahannya. Karena ini tidak dibenarkan dalam bentuk apapun. Saya benar-benar khawatir. Takutnya organisasi ini akan terkena dampaknya. Di mana orang dari seluruh organisasi ini dianggap samanya menurut saya. Sekali lagi, saya bertanya dan mohon pencerahannya. Saya khawatir. Jadi, menurut saya, di mana masa kalian satu organisasi tidak melakukan apa-apa, melihat teman sejawatnya melanggar kode etik seperti ini. Jadi, saya Denis Caresta, saya cuma bisa mengadu sebagai anggota masyarakat. Dan saya akan mengadu ke Dewan Kehormatan. Semoga aduan saya diterima dengan baik oleh Dewan Kehormatan. Dan klien juga sudah mengadu, beberapa dari klien juga sudah mengadu.
Mohon diterima dengan baik oleh Dewan Kehormatan. Oke. Berikut adalah pelanggaran kode etik yang menurut saya yang Bang Rasman telah lakukan. Menurut saya. Dan saya bertanya kepada seluruh advokat Indonesia. Menurut kalian gimana? Ayo, jawab saya. Salahkan saya. Jawab saya salah bila saya emang salah. Saya akan meminta maaf apabila salah. Tapi jawablah benar apabila itu memang benar. Karena ini sudah meresahkan masyarakat. Dan ini benar-benar tidak bisa didiamkan. Pengacara rasa premanisme. Mau jadi apa negara kita? Ini bukan hutan rimba. Kita hidup di negara Indonesia yang ada hukumnya. Oke guys, sampai sini dulu. Ingat ya guys ya. Asas persamaan di hadapan hukum. Equality before the law. Ingat ya guys ya, dan semua orang itu sama di mata hukum. Dan menurut pasal 28 UUD 1945, setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, semua warga negara sama kedudukan di mata hukum. Jadi tidak boleh adanya premanisme, apa segala macam, bentak-bentak. Tidak boleh, so jago kayak gitu nggak boleh. Nggak boleh ada warga negara lain yang lebih berkuasa daripada warga negara lain, terutama kekuasaan atas hukum dan penegakan hukum. Ingat itu. Oke, dengan ini menandakan gua pro Justitia, yaitu demi hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan untuk seluruh advokat Indonesia, bukalah hati kalian, bukalah nurani kalian, tolong lihat dan nilai pengacara ini. Apakah melanggar kode etik atau tidak? Karena menurut dari kacamata tukang bunga yang pendidikannya kurang, menurut saya tidak. Bagaimana kalau pendapat dari kalian? Silakan isi kolom komentar di bawah. Terima kasih. Dan semoga Dewan Kehormatan akan menanggapi aduan saya dengan baik. Oke, karena ucapan dia yang melecehkan saya secara verbal di depan umum dan menjadikan itu sebagai bahan tertawaan, ditambah lagi dia membawa-bawa huruf hijayah dalam agama Islam. Saya akan mengadukan itu. Semoga diterima dengan baik. Terima kasih. Dan saya juga banyak yang nanyain ke saya, apakah saya akan tinggal diam? Saya nggak akan tinggal diam, karena sekali lagi keadilan harus ditegakkan, dan saya akan terus membela yang benar, apapun itu resikonya. Semangat buat semuanya guys, buat para korban, buat siapapun itu, buat pengacara Indonesia. Saya yakin kalian tidak sama dengan dia. Kalian tidak semua pengacara seperti oknum itu, saya yakin. Oke guys, jadi sampai sini dulu. Semangat buat yang di luar sana, dan mari kita berantas premanisme, karena kita hidup di negara ini berdasarkan hukum yang ada, bukan hidup di hutan rimba. Oke? Jangan lupa like, comment, subscribe, terus bye.